Bukan dihilangin. Hilangin aja. Oh, gue tadi pagi ngecas. Gue nggak tahu. Masih banyak. Iya, pagi ngecas. Tulis program menggunakan input. Kemudian setelah itu di komen. Apa artinya komen? Perintah. Apa? Agar pada baris tersebut tidak dijalankan atau tidak dieksekusi oleh MATLAB. Jadi hanya berupa untuk komen, suatu keterangan misalkan. Oke, di baris kedua dan ketiga, clear all CLC untuk setiap kita running, jadi dia akan selalu bersih di workspace dan di common window kita. Clear all dan CLC mungkin akan baik kalau kalian membuat semua program script, tapi hati-hati kalau di function jangan ya, karena ketika dipanggil nanti dia jadi masalah. Oke, sudah di baris keempat saya biarkan kosong, blank. Sudah? Ya. Oke, sekarang kita mau belajar input. Sebetulnya kita sudah belajar bagaimana cara menginput. Nah, yang saya lakukan di sini adalah input, kemudian saya beri tanda kurung. Di dalam tanda kurung saya kasih apostrof. Apa artinya? Kalau semua dalam tanda apostrof dia akan ditampilkan ulang oleh MATLAB. Ya, jadi saya misalkan tuliskan, masukkan nama Anda. Titik 2 boleh, kemudian dikasih spasi. Artinya di sini apa di baris kelima? Saya memerintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan masukkan nama Anda titik 2 di mana? Di command window. Di mana? Command window. Di command window. Terus apa yang terjadi setelah itu? Akan kursornya apa yang terjadi dengan kursornya? Kedip-kedip dia, dia minta inputan. Oke, misalkan kita masukkan inputan yang akan dibaca, perhatikan, koma, dalam tanda apostrof juga S. Apa artinya? Di baris kelima, perhatikan, saya memerintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan masukkan nama Anda titik 2. Oke, di command window. Setelah itu kursornya akan kedip-kedip. Kita masukkan sesuatu dan dibaca oleh MATLAB sebagai tipe datanya apa? S. Berarti apa? String text. Oke ya? Oke, disimpan dalam variabel inputan itu akan saya simpan dalam variabel. Misalnya saya beri nama name. Sudah? Sudah. Sama dengan tentu saja. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kenapa? Jangan lupa berikan titik koma di belakang. Sudah? Oke. Kira-kira kalau misalkan saya jalankan program ini, apa yang terjadi? Muncul di command window akan muncul tulisan masukkan nama Anda titik 2, kemudian kursor kedip-kedip. Oke? Ya, silakan coba. Disimpan dulu. Nama filenya kita simpan input, tapi jangan lupa nama file tidak boleh sama persis dengan komen. Komen itu perintah yang digunakan oleh MATLAB. Berarti input dikasih 1 gitu misalkan. Atau terserah kalian pakai apa, tapi jangan sama persis dengan apa namanya? Nama komen di MATLAB.
Misalnya saya kasih nama misalkan input 1, oke, karena saya ada kelas A, B, C, D, input 1, saya kasih nama C. Input 1C, saya beri nama. Sudah? Silakan running. Tulis ya, Di tempat muncul ya. file sini ya. Tulisan Di masukkan program Anda, titik 2, kemudian lihat ada kursor. Dia kedip-kedip di sini. Dia minta sesuatu untuk dimasukkan. mungkin Oke? sama input new format. Oke, bisa dibersihkan dulu boleh mungkin kalau mau ini. Oke, selanjutnya belum selesai. Kita akan coba. Oke, sebelumnya kita pernah belajar komen untuk memerintahkan method menampilkan sesuatu. Apa? Menampilkan dengan menggunakan apa? Display ya. Oke. Tapi kita sekarang lain, kita menggunakan printf. Kalau display, dia hanya menampilkan masih ingat tipe datanya dalam teks, string. Jadi kalau berupa teks saja. Tapi tidak selalu kan kita ingin menampilkan dalam bentuk teks atau string kan? Ada kalanya kita dalam bentuk numerik misalkan. Maka kita menggunakan printf. Caranya adalah demikian ya. Di baris ke-6 saya ketik printf. Hati-hati tulisannya printf. Kemudian dalam tanda kurung, kalau dalam tanda apostrophe berarti itu akan ditampilkan lagi nama Anda adalah oke. Ya. Kalau nama di sini tipe datanya apa? String. Oke, berarti kita beri nama untuk nama Anda adalah untuk memberikan apa yang akan ditampilkan itu berarti caranya adalah gini, pakai persen kemudian x. Berarti yang akan ditampilkan adalah tipe data string s. Oke. Tapi ingat di sini harus ini baru tulisannya aja. Nama Anda adalah kemudian kita tuliskan dia tipe datanya adalah string, tetapi untuk menampilkan namanya adalah berarti koma kemudian dituliskan name. Titik koma. Oke, sekarang running. Sudah? Oke, misalkan masukkan nama Anda, saya masukkan Indra. Misalkan, oke, nama Anda adalah Indra. Dia akan munculkan itu ya. Oke. Coba apa yang terjadi kalau misalkan persen S-nya kita hapus? Persen S-nya kita hapus. Sudah? Oke, ada masalah? Gimana? Awan, gimana? Sudah? Ada error? Nggak muncul? Oke, apa yang terjadi di sini? Nama Anda, misalkan saya masukkan lagi sama nama Anda adalah, walaupun kita ada perintah di sini name, tetapi kita nggak menyediakan di sini apa yang akan ditampilkan. Ya, jadi harus kita munculkan tadi. Kalau tipe datanya adalah string berarti persen. Sudah? Oke, sekarang berarti kita harus menggunakan apa di sini? SMS ya. Oke, untuk menampilkan tipe data string. Oke, sekarang perhatikan. Berarti nah, sekarang kalau misalkan bikin new script lagi. Ya, new script. Ini ada pertanyaan atau tidak? Semuanya berjalan? Lancar semuanya? Tidak ada error? Yakin? Udah direkam ya? Jangan lupa ya. Oke. Sekarang perhatikan, kalian bikin new script lagi. Buka lagi. Sudah? Oke, di baris pertama. Program menggunakan input 2. Sudah dikasih komen. Kemudian setelah itu sama baris kedua dan ketiga biasakan pakai clear all dan CLC. Enter. Ya. Apa? Ya, memang saya nggak bikin. Harus saya tunjukkan enggak kan? Bisa dong. Langsung new script. Oke, sudah? Ini program menggunakan input. Ya kan? Masa lihat layar dulu. Menggunakan input 2. Sudah? Terus clear all. Titik 2. Oke. CLC titik 2. Sudah? Baris keempat dikosongkan. Baris kelima
Kalian perintahkan MATLAB untuk menampilkan, masukkan nilai Anda titik 2. Oke. Kemudian kita akan masukkan sebagai tipe data string, disimpan dalam variabel nilai. Ya, masukkan nilai Anda. Disimpan dalam variabel. Sudah? Oh, oke. Saya tadi lupa itu. Oke, kemudian di baris ke-6 perintahkan MATLAB untuk mencetak. Jadi istilahnya mencetak ya. Kalau display menampilkan kan ya? Iya. Oke, mencetak tulisan nilai Anda adalah. Oke. Kemudian dikasih %F. Mantap, %F. Kemudian nama variabelnya ditampilkan. Berarti apa? Nilai. Ya. Kalau sudah disimpan dalam nama input 2C. Lupa stringnya. Sudah? Oke ya, saya pakai jalan lazy programmer. Sudah? Pesan apa di sini tadi saya mintanya? Nah, oke. Sekarang Hani, udah disimpan belum? Simpan dulu. Namanya input 2. Oke, saya kasih nama input 2C karena untuk membedakan. Oke, kemudian running. Oh, oke ya. Great. Ada error? Nggak muncul? Accept dulu, cek. Hah? Apanya nggak muncul? Nggak ada muncul sesuatu di command window? Kenapa coba? Iya, masukkan nilai Anda atau nama Anda? Udah ngetiknya benar, masukkan nilai Anda. Di save sudah nama baru di input 2? Oke, di running coba ulang. Ada yang menemukan seperti itu? Hah? Di command window-nya ini bilangin Itu yang tadi. Ini F kok. Oh, ada di. Kamu pengikutnya pakai database ya? Nilai. No, namanya itu. Input 2 minggu 2. Kalau misalnya salah kita harus cek ulang lagi nggak sih kan? Mana? Maksudnya kan tadi gua kan ulang, maksudnya ganti ada kata-katanya harus cek ulang lagi nggak sih? Nggak usah, langsung run aja. langsung run aja. Ini beda ini N depannya. Oh iya. Harus coba depan ya. Namanya sudah diganti. Masukin angka. Oh, oke. Thank you. Ini gimana? Run dulu. Sabar. Nah, run. Terus Masukin nilai angka. berapa aja? Ya bebas angka yang punya angka. Terus Enter. Akan diulang terus. Apa? Sudah? Yang tadi? Sudah? Kemudian udah dicek lagi sama persis dengan yang saya tuliskan? Sudah. Sama? Oke, yang tadi yang masalahnya di nama, kemudian kalian running ulang. Sudah? Berhasil sekarang? Berhasil. Kenapa coba? Tadi kenapa? Oke, saya nggak tahu yang kira-kira ada something seperti itu ya. Oke, sebentar. Di sebelah F. Spasi. Akan berulang juga? Enggak. Sebentar.
sekalian ya. Oke. Hati-hati, perhatikan. Coba perhatikan. Masih ingat nggak? Coba yang kita masukkan di sini nih, di baris kelima. Masukkan nilai Anda titik 2. Apa yang kita masukkan tipe datanya di sini? String. Berarti nilai, variabel nilai di baris kelima, tipe datanya adalah String. Kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk numerik, jadi kalau misalkan di sini saya ganti persen F di sini, maka kalau kita hanya menuliskan nilai saja, nilai ini akan sebagai tipe data string. Jadi kita harus samakan supaya dia tampilannya jadi numerik. Str to num. Di convert dari string ke numerik pakai perintah apa? Str to num. To Num. num. Oke, dalam kurung. Str to num. Oke? Ini kalau saya mau kecilkan boleh nggak ya? Kebaca nggak ya? Ini kayaknya saya spesial terbatas kalau ini boleh nggak? Sebentar, ini saya mau kecilkan dulu ya. Boleh? Jadi 14 misalkan kita lihat dulu ya. Sudah? Oke. ATN lu bukan apa? Oh yang dua ini bukan ya? Spasi. Oke, string to 6 ya. Ini Ya. Oke, kurang. ada itunya nggak? Nggak usah petik. Masukkan nilai Anda, misalkan, masukkan. Coba perhatikan. Misalkan 75,69982 banyak ini. Apa yang dituliskan di sana? Nilai Anda Nilai Anda adalah Oke, masukkan di sana ya. Oke, dia akan dituliskan di sini berapa angka di belakang komanya dia default. Tapi kita bisa pesan nih ya. Kalau misalkan kita ingin menampilkan misalkan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Misalkan nilai kalian 85,2694. Oke, jadi otomatis ketika akan ditampilkan di sini 85,24, 2 angka di belakang koma. Tapi dia akan round, dia akan membulatkan ke atas. Oke? Ya? Oke, tadi saya tambahkan backslash n ya. Oke, coba apa bedanya sekarang? Sekarang kita hapus backslash n-nya. Oke, sebelum ke sana, yang tadi masalah nggak? Ada masalah? Yang tadi bisa dikali? Oke, sekarang coba kalian sama-sama. Backslash n-nya dihapus dulu. Oke? Ya, Pak. Sudah, oke, saya tunggu. Ini banyak yang masih ketik-ketik dan sebagainya. Sudah? Belakang di mana sudah semua? Ayo. Masih ada yang lihat-lihat dulu. Ayo, coba semuanya. Sudah semua? Oke, kalian tenangin dulu. Masukkan nilai Anda. Coba perhatikan. Kalian masukkan nilai yang sama dengan saya dulu sementara. Misalkan 365,36589 misalnya. Oke, kemudian enter. Apa yang terjadi? Nilai Anda adalah 75,37. Kenapa demikian? Dibulatin. Karena dibulatkan dulu. Berapa angka di belakang koma yang saya inginkan? Belakang 2 angka di belakang koma di dot 2f ya. Dot 2f. Oke, 2 angka di belakang koma tapi dia dibulatkan. Jadi yang muncul adalah 75,37. Perhatikan tanda kursor yang selanjutnya. Kalau saya tanpa backslash n, maka pernyataan selanjutnya akan dituliskan di baris yang sama. Tapi kalau saya berikan backslash n spasi, kemudian saya kasih backslash n dalam tanda apostrof, ya, masih di apostrof ya. Oke, setelah persen dot 2f, kemudian spasi backslash n. Sekarang lihat bedanya apa? Oke, kalian masukkan sembarang nilai sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini akan di baris selanjutnya ya. Iya. Oke nih, tanda ini akan dituliskan di baris selanjutnya. Ya, jadi kalau ingin kalian menuliskan kembali ke
Tetapi di baris selanjutnya setelah ini, maka berikan selalu pakai backslash n. Kalau tidak, dia akan ditampilkan di sampingnya. Tapi maksudnya? Oke, coba perhatikan. Sekarang di baris ke-7, kalian ketik. Oke, kalian pakai Oke, pakai display coba. Kalian pakai display. Kemudian kita perintahkan Maktab untuk menuliskan sebentar ini. Oke. Misalkan finish. Oke ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan backslash n, sekarang kita running coba. Oke, masukkan angka sembarang di sana. Oke, maka tulisan finish akan ditampilkan di baris itu juga, bukan di baris selanjutnya. Oke, kalau kita ingin menampilkan tulisan finish di baris selanjutnya, apa yang kita berikan? Backslash n. Ya. Ya. Ya, silakan. Sama semua. Berarti sudah masuk ini nilai. Sudah masuk ini nilai, terus begitu enter, tiba-tiba dia hilang, sama juga. Oke. Sama? Sekarang clear all sama CLC-nya dijalankan dulu. Tahu caranya? Di blok dulu, clear all dan CLC. Kemudian dia bisa mencetak string, bisa mencetak number. Oke? Kalau inputan di sini menggunakan input. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita move on selanjutnya. Sudah? New screen. Kembali new screen. Sudah? Oke, sekarang oke, implement sudah ya. Oke, nanti bisa lihat lagi contoh-contoh di sini. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi data. Kita akan belajar bagaimana cara memplot data dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membuat misalkan grafik ya. Oke, new script sudah? Sudah. Oke, tulis di baris pertama program dengan plot. Program menggunakan plot boleh. Menggunakan plot. Sudah? Kemudian kasih komen. Seperti biasa, baris kedua dan ketiga clear all CLC. Sudah? Sudah. Oke, di baris keempat dikosongkan. Di baris kelima, coba perhatikan semuanya, baik-baik. Tugas kalian adalah membuat deret. Dari 0 sampai dengan 2 kali pi. Inkremennya pi per 100. Disimpan dalam variabel x kecil. Ayo, buka lagi matriksnya. Dua. Buat deret ya. Dari 0 sampai dengan 2 kali pi, di mana increment tahu ya? Ya, kelipatan dia. Intervalnya berapa dia? Pi per 100. Kemudian disimpan dalam variabel x kecil. Yang sudah siapa katakan? Ayo, makanya udah dikumpulkan belum laporannya? Yang kedua. Yang sudah katakan? Ayo, nggak lupa. Sudah? Bilang itu. Pakai evaluate selection. Oh, gimana caranya? Semua perhatikan. Berarti
kecil sama dengan membuat deret biasa. Kurung Berarti sih. apa? Dari berapa tadi saya minta? Sampai berapa? 2 kali 2 pi. kali pi. Incrementnya berapa? Pi per 100. Berarti 0,2, ya kan? Nah, gimana sih? Pi per 100. Incrementnya dulu. Pi per 100. Terus apa lagi? Titik 2 lagi. Terus apa? 2 kali Pi. Oke, titik koma. Kenapa? Oh, per 100. Per 100. Oke? Oke, yang baris kedua dan ketiga di running dulu. Pakai average selection nih, karena kita belum simpan kan? Oke, di blok dulu, di klik kanan average selection. Klik all CLC. Beresin semua sekarang? Sudah. Oke, sekarang baris kelimanya di average selection. Di blok dulu, klik kanan average selection. Oke, muncul di sana datanya di workspace. Muncul. Oke ya, 1 kali 200. Kalau kita buka misalkan ya, oke, angkanya tuh ya dari 0 sampai dengan 0 sampai dengan 2 pi, 2 kali 314 kan ya, 6,28 sekian, incrementnya pi per 100. Sudah? Sudah? Oke, di baris ke-6. Nih. Sinus X, kalian buat perintah sinus X disimpan dalam variabel Y kecil. Sinus X disimpan dalam variabel X, Y kecil. Sin X, sinus X disimpan dalam variabel Y kecil. Bisa kan? Sudah? Gimana caranya? Gimana caranya? Saya sama dengan sin buka kurung Ya, X. Kenapa? Common window-nya yang mana? Yang tadi, X itu. Iya, kenapa enggak? Oh. Pakai titik koma. Apa? Apa yang terjadi? Sudah? Apa? Sin Apa yang X. terjadi? Hah? Oh, enggak di blok. Buka kurung. Sudah? Gimana caranya? Jangan gimana caranya? Yes sama dengan sin buka Iya, kurung. sama dengan Sin buka dalam kurung kurung X. X besar atau X kecil? Kecil. Oke. Jangan lupa titik koma belakangnya. Oke, sudah? Oke, sekarang di baris ke-7 kita mau menggunakan perintah commonnya common plot. Plot dalam kurung X, Y. Berarti yang pertama itu akan sebagai aksis sumbu horizontalnya. Kemudian yang kedua akan sebagai ordinat sumbu vertikalnya. Kalau plot gak harus tadi titik koma. Oke. Sekarang disimpan dulu filenya. Dikasih nama, jangan sama ya. Kalau plot aja nggak boleh ya. Nggak boleh sama dengan common. Jadi plot, misalkan saya beri nama nih ya, plot berapa nih? Banyak saya punya. Saya kasih nama plot 1, kemudian C, pada kelas C. Kalian plot 1 saja boleh, misalnya. Save? Sudah? Oke, running. Oke, apa yang terjadi? Oh, di atas saya. Sabar ya. Wih. Saya pakai pilihan bagian. Coba. Rex rotate. Nah, iya nanti malam kalau mau enak. Lalu kagak. Berhasil? Oke, kalau saya pakai 200 gimana? Nggak apa-apa? Atau 250 coba ya? Kegiatan nggak ya? Kamu kenapa kau nanya dan? Dia waktu Mana? semester 2 dia pernah naik aja. Nah, tapi ini kelihatan nggak? Kelihatan? Error? Oh, sebentar. Nggak bisa. Oke, di plot itu aja juga boleh. Oh, atau ini dulu, sebentar. Sebentar, ini. Oke, sebelum ke sana dulu deh. Kita mau kasih label dulu nih ya. Kita mau kasih label. Kalau kalian perhatikan, grafik yang kita punya belum ada labelnya kan ya?
Ini apa keterangannya, di Y aja, judulnya juga nggak ada ya. Oke, kita mau bikin label nih. Kalau sumbu X-nya, aksisnya, kita menggunakan X label. Oke, misalkan kita kasih nama, misalkan apa? Berarti nilai, misalkan gini aja deh. Kita kasih nama X label dalam kurung, dalam tanda apostrof, karena kita akan menampilkan tulisan X sama dengan, misalkan ya, 0 sampai dengan 2pi, ya kan? Oke, tapi caranya 2, bukan 2 kali pi, tapi pakai slash, sorry. Oke, nanti kita lihat tampilannya apa di gambar kita, di grafik kita. Sudah? Oke, kemudian Y. Y label, berarti kan? Y label. Label ini plot label, gak harus pakai titik koma. Ya? Oke, berarti Y apa tadi? Label. Y label, ini apa sih? Y label. Kemudian saya tulis dalam tanda apostrof, misalkan sinus dari X. Oke? Kemudian di baris ke-11 kita kasih judul, ya. Judul pakai apa? Title, ya. Ingat, kecil semua. Kemudian dalam tanda apostrof, misalkan saya mau menuliskan judulnya adalah plot fungsi sinus. Oke? Gini aja dulu deh. Sudah? Oke, running. Apa yang terjadi? Sudah ada labelnya? Keluar labelnya? Ada yang bermasalah? Ada yang belum? Ya. Muncul apa? Error. Sintaks. Yang title. Tulisannya double T, belakang tengahnya title, TITLE, bukan TI double T ya. Hati-hati. Semua oke? Error input 1. Di mana ini? Nggak deh. Dan koma, hati-hati koma, font size, dia akan muncul font size otomatis, ya, atau font size, F nya besar, S nya besar, kemudian kalian masukin bisa berapa? 14 bisa kan? Kami. Oke, ya, intinya oke, saya perbesar di sini. Judulnya, ya. Di X label dan di Y label juga sama, caranya seperti itu untuk mengubah ukuran dari fontnya. Sudah? Sudah? Halo? Ya, perhatikan. Di sini seperti saya bilang ya, di sini dia otomatis secara dia font ingat karena kita nggak mengejas, nggak memesan apapun, maka dia akan ada space di sini. Saya nggak mau, saya nggak mau ada space di sini. Saya mau type, ya, mau benar-benar dia langsung dia pas di situ. Caranya adalah, ya, kalian boleh menulisnya setelah plot, berarti di line ke-8. Caranya adalah axis, kemudian type. Axis type. Oke, sudah? Running. Sudah? Berubah sekarang? Berubah ya? Jadi pas di situ kan ya? Oke, sudah semuanya? Ada masalah axis type. Ini axis type. Sudah? Oke, kita ingin misalkan di situ kita pakai grid. Oke, setelah axis type kita kasih grid. Grid on. Grid spasi on. Grid spasi on. Oke? Running. Ada gridnya sekarang? Ada? Ada. Oke, sudah? Ngerti sekarang? Ada patternnya? Oke, new script. Ini boleh ditutup nih, close-nya. Tutup ya.
Oke, kemudian new script. Ketik di program di baris pertama, program untuk plot data misalnya, sama aja lah ya tadi ya. Program untuk plot data misalkan, terserah sini kita dikasih komen. Oke, di komen sudah? Sudah. Seperti biasa, baris kedua, ketiga, clear all CLC. Sudah? Oke, baris keempat dikosongkan, baris kelima. Kalian mengenerate atau membuat deret 0 sampai 2pi di mana dia linear. Oke? Mengenerate, membuat deret linear dari 0 sampai dengan 2pi disimpan dalam variabel x kecil. Linear, berarti apa? Pakai apa? Pakai apa? Linspace. Oke, berarti gimana? X sama dengan? Oke, nanti dibuka lagi ya. X sama dengan linspace. Berarti ini harus ujian ini ya. Linspace dalam kurung apa? 0 titik terus 2 titik 2 atau koma pi titik 2 atau koma 2 kali pi. Sudah disimpan dalam variabel x ya. Oke, titik koma belakangnya. Oke, baris ke-6 boleh saya kosongin. Baris ke-7, sin x disimpan dalam variabel y kecil. Sudah? Sin x disimpan dalam variabel y kecil. Berarti y sama dengan sin buka kurung x. Jadi koma jangan lupa. Oke? Sudah? Baris ke-8. Sinus x dikurangi 0,2. Jadi x kurangi 0,25 disinuskan, disimpan dalam variabel y2. X minus 0,25 disimpan ya, sin, disimpan dalam variabel y2. Berarti gimana? Y2 sama dengan sin dalam kurung, buka kurung apa? X dikurangi 0,25. 0,25. Oke, 0,25 ya, pakai titik ya. Sekarang yang baris ke-9, sin dari x minus 0,5. Sin dari x minus 0,5 disimpan dalam variabel y3. Sin dari x minus 0,5 disimpan dalam variabel berapa? Y3. Oke? Jadi gimana? Y3 sama dengan sin x minus 0,5. Oke? Titik koma belakangnya. Oke, di baris ke-10 saya kosongkan. Kalian tik. Kita akan plot. Di sini kita akan plot 3 grafik sekaligus jadi satu. Oke? Caranya adalah demikian. Kalian tadi sudah tutup belum yang grafik yang sebelumnya? Sudah. Oke. Kalau misalkan kalian tidak menutup jadi grafiknya masih ada, maka ketika kalian akan merunning program ini, maka yang tadi akan ketimbang. Grafik yang tadi akan ketimbang. Kalau kalian nggak ingin ketimbang nih, saya ingin membandingkan grafik yang pertama tadi dengan grafik yang kedua, misalkan. Maka selalu buat figur. Ya? Kalian ketik figur. Jadi tidak akan ketimpa, dia akan nggak akan menimpa grafik yang sebelumnya sudah ada. Ngerti maksudnya? Oke, ketik figur, nggak pakai titik koma, kemudian plot. Kalau plot berarti pakai apa tadi? Plot, ya kan? Dalam kurung, kalau kita mau ngeplot 3 sekaligus, misalkan kita bisa x, y, oke? Kemudian koma lagi, x, y2, koma lagi, x, x3. Oke? Sudah? Oke. Oh iya.
Sudah? Oke, kemudian mau di type, axis type. Berarti ketik apa tadi? Axis type. Oke. Dikasih legend, dikasih keterangan. Kita mau kasih keterangan. Caranya adalah legend. Dalam kurung, misalkan ini selalu urutannya. Berarti kalau di sini yang di baris ke-12 kita mau ngeplot yang pertama adalah X dengan Y, kemudian grafik kedua XY2, yang ketiga adalah XY3. Berarti legendnya berurutan. Hati-hati. Berarti kalau yang pertama apa dia? Sin X kan? Iya. Oke, berarti dalam tanda apostrof sin, misalkan saya mau tuliskan sin X biasa aja. Oke, kemudian mau ngasih legend yang kedua berarti dipisahkan dengan koma. Sama lagi dalam tanda apostrof kita bisa tuliskan sin apa berarti? X minus 0,25 semikolon. Oke, kemudian yang ketiga kasih legend juga apa? Dalam tanda apostrof sin X minus 0,5. Sudah? Sudah? Oke, disimpan filenya. Kasih nama plot 2. Karena saya sudah punya plot 2, saya kasih nama plot 2C. Sudah? Oke, running. Apa? Sudah? Mana-mana ada pertanyaan? Pak, Ya. itu yang sin X min 0,25 emang gak ditutup kurung ya? Ini sudah tutup kurung? Yang di bawah apa yang legend? Oh, oke. Nggak masalah sih sebetulnya. Cuma di tampilannya jadi gak ada ya tadi ya. Oke, saya running ulang. Oke, nggak apa-apa. Ya benar, thank you. Oke? Ya, posisi legendnya sebetulnya bisa diatur. Oke, tapi ini masih general aja lah ya. Saya kasih general aja. Berhasil? Dua plot. Oke, kasih grid coba, kasih grid. Ada yang belum berhasil? Ada yang belum berhasil? Langsung klik run. Kenapa coba? Mana? Ada grafiknya nggak? Title, Y-nya nggak usah karena ada legendnya di sana kan? Oke, kasih X label sama title. Labelnya apa? Apa coba kira-kira? Terserah kalian, gimana? Kira-kira apa? Link. Sama dengan tadi mungkin ya? 0 sampai dengan 20 kan? Ya labelnya apa? Mana aja? Sudah? Gimana? Oke, X labelnya dikasih apa di situ? Saya tulisnya. Oke, saya mau nulisnya di setelah plot gak apa-apa. X label apa? Tadi apa? Apostrof X label apa? 0 kan ya? Oh, X sama dengan ya? X sama dengan 0 titik 2 backslash P ya, untuk menuliskan itu ya, gini ya. Oke, title-nya dikasih misalnya apa? Oh, 2. 2 backslash P ya. Oke, title kasih nama apa? Plot 2. apa? Apa? Fungsi sinus ya, misalnya ya. Oke, sinus aja. Oke, dalam tanda apostrof ya. Sudah? Running coba. Berhasil? Berhasil ya? Oke, sekarang perhatikan. Oke, diperhatikan semua udah, ada masalah? Sudah bisa semua? Oke, X label sama Y-nya, title? Sudah? Oke, yang belum angkat tangan, yang belum sampai ini. Yang belum angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Yakin? Ini kita
mau kerja bareng-bareng soalnya. Ayo. Semuanya sudah? Gak ada masalah? Ada title-nya? Ada yield X label-nya? Ada. Oke, Y-nya saya nggak berikan karena ada dikasih legend kan? Oke, sekarang perhatikan. Saya mau di sini di plot itu saya berapa nih? Oke, di sini. Oke, di baris ke-12 kita bisa kalau kita ingin menggambarkan 3 grafik dalam satu gambar, kita bisa cara demikian, ya. Atau caranya adalah caranya adalah sebentar, berarti saya mau ini mau lazy programmer, kalian nggak boleh ikutin saya. Oke, kalian ketik plot lagi, ya berarti ada 3 kita plot masing-masing, ya. Tapi hati-hati, berarti yang plot yang pertama di baris ke-12 itu hanya X, Y saja. Oke? Kemudian di baris ke-13 baru X, Y2, baru di yang baris ke-14, baris ke-14 itu adalah plot X dengan Y3. Oke? Oke? Sudah? Oke. Kemudian di antaranya dikasih hold on supaya dia akan gabung. Hold on. Ya, jadi dia menempelkan plot yang pertama dengan yang kedua. Kalau mau menempelkan lagi yang ketiga berarti hold on juga. Hold on. Sudah? Sekarang ini? Sama saja ya? Sama aja. Fungsinya memang sama. Tapi perhatikan. Ini bisa? Udah diikuti? Ada ketinggalan? Oke, belum. Ya, silakan. Oke, jadi masing-masing plot X, Y, kemudian plot X, Y2, plot X, Y3, tapi kita gabungkan semuanya pakai hold on. Masing-masing plot. Oke, sudah? Yang belum angkat tangan? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Ayo, siapa yang belum? Siapa? Ada yang error? Halo, please dong jawab saya teriak. Tidak. Sudah? Sudah. Ada yang error? No. Oke, sudah dirunning tadi ya, sama aja ya fungsinya ya. Oke, sekarang soal perhatikan di baris ke-12 setelah plot X, Y, oke, saya kasih koma, kemudian dalam apostrof saya kasih R. Oke? Kemudian di baris ke-14 setelah X, Y2 dikasih koma lagi dalam tanda apostrof saya kasih B. B saja, B saja. Sudah? Setelah plot baris ke-16 setelah plot X, Y3 saya kasih dalam tanda koma, tanda apostrof G. Sudah? Ini dulu. Sudah belum semuanya ikutin ini? Sudah, Pak. Ada yang belum? Oke, bintang apa? Mana? RGB. Gimana? Bintang berarti? Pinter banget ya dia masih Oke? variable B gitu kan. Berhasil semua? Apa yang terjadi? Warna Warnanya berubah ya? Oke, apa sih N? red. Oke, apa? Red. Red. Kemudian B? Green. Green. Nanti kalian bisa main-main ya. Oke, coba perhatikan kembali ke sini. Oke, kalian figur ini masih ada kan ya? Jangan dihapus dulu. Yang ini tadi. Oke, ini dikecilin. Saya masuk ke editor. Di baris ke-12, kita masih di baris ke-12. Setelah apostrof N, saya kasih koma lagi. Dalam tanda apostrof, saya kasih line width. Width. Oke, L-nya besar, W-nya besar. Line width.
Oke, kemudian koma, saya kasih angka 2.0, 2,0. Atau Oke? Ya, saya kopikannya juga untuk baris ke-14 dan 16. Sudah? Oke, Rani. Di bold. Oke, line width-nya ya. Ketebalan dari garisnya kita ubah. Misalkan 2 kali bisa main-main nanti. Oke? Oke ya. Oke, perhatikan. Oke, ini masih muncul di sini ya. Sudah? Oke, sekarang perhatikan. Kalian perhatikan. Baris ke-12. Baris ke-12. Baris ke-12. R-nya saya ganti dengan M O. Baris ke-12. R-nya saya ganti dengan MO. Kemudian B-nya saya ganti dengan C kecil, asterisk. Oke, di baris ke-16, G-nya saya ganti dengan K dot. Oke, K titik. Oke, kemudian line width-nya saya ganti semua nih jadi 0,5, 0,5. Oke, line width-nya jadi ganti semua jadi 0,5. Sudah semua? Oke, silakan. Sudah? Kalau sudah running. Oke ya, kalian bisa ubah-ubah. Apa artinya? M0 apa artinya? M magenta, ya. 0 O huruf O jadi get circle ya di situ. Oke, kemudian C apa? Cyan. Kemudian asterisk bintang, mananya cyan. K black. K bukan B ya, black ya, hitam. Tapi K itu hitam, kemudian dot. Titik. Oleh? Gampang? Gampang ya. tanda seru bisa nggak ya? Ya. Otomatis kalau kita running sama Pak Kal ya. Oh enggak. Caranya untuk kalian bisa simpan, coba perhatian semuanya. File bisa pakai save as ini ya. Save as, kemudian dia MATLAB figur nih, .fig. Kalian kasih nama file. Kalau kalian mau simpan. Kalau kalian mau copy, edit, copy figur, kemudian misalkan kalian mau copy di mana? Paste biasa. Oke, saya kasih tahu ya. Edit copy figur, nanti mungkin kalian butuh untuk laporan kalian ya. Misalkan pakai Word. Oke, berarti tinggal paste aja. Saya tes. Mau copy figur. Diedit. Kasih waktu 5 menit ya. C-nya doang. Apa ya? Cia? Oh, Sian. Ya, Sian gitu. Oh, Sian. Kalau K apa? K black. Aneh black. Tapi oh, B-nya soalnya blue ya. Iya. Square. Berarti K square gitu ya. Maroon. K square. Kalau misalkan dulu semua K square. Pak, Ya. kalau yang warnanya itu terbatas di huruf depannya aja tuh gimana? Ya, nggak sebetulnya bisa kita pakai warna apa aja, pakai RGB ya, red, green, blue ada, tapi kalian bisa ekspor deh. Cuma saya nggak. Oke, ini saya kasih yang general ya.
Oke, ini saya kasih jeda. Tapi kalau ini bisa pakai warna kesukaan apa aja bisa. Nanti diatur RGB-nya. Kalau nggak salah ada nggak di sini saya? Oh ini. Ada kodenya. Tergantung kalian mau pakai apa. Ya pakai RGB-nya. Wow. Gila. Sudah Mister? Ayo kita kembali lagi. Prof, tulis di baris pertama di line 1 program untuk plot multiple data 1. Program untuk plot multiple data 1. Komen. Kasih clear all CLC. Baris keempat saya kosongin. Sama seperti tadi, generate. Direct dari 0 sampai dengan 2pi linear disimpan dalam variabel x. X kecil 0 sampai 2pi. Titik koma. Oke, terus apa yang selanjutnya? Di baris ke-6 saya kosongkan, di baris ke-7 sinus x. Jangan sinus x, boleh deh sinus x. Sinus x disimpan dalam variabel y1. Oke? Oke, kemudian cos x disimpan dalam variabel y2. Kalian boleh menulis di sampingnya sebetulnya di sini ya. Misalkan gini, ya. Sama aja y2, kemudian apa di sini? Cos X. Programmer. Kemudian tangan x disimpan dalam variabel y3. Ayo, tangan pakai apa? Pakai apa? Tak. Sama aja. Mau banyak atau mau dikit? Jangan, Bapak. Y4, sorry. Oke. Second x disimpan dalam variabel Y4. Pakai apa second? Sec. Kemudian sinus hiperbolik disimpan dalam variabel Y5. Sin HX ya. Sin hiperbolik disimpan dalam variabel Y5. Kemudian tangan hiperbolik disimpan dalam variabel Y6. Sudah? Oke. Ada berapa? 6. Simpan dulu deh dalam save as berapa? Plot berapa? 3. Plot berapa di kalian? 3. Oke, saya di plot 5 ya. Oke. Anyway, plot 5 cek saya bisa. Terserah kalian plot 3 dong. Sudah? Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya. Kalian mau bikin gambar, berarti menggunakan apa? Yang tadi supaya nggak menimpa yang tadi. Udah ada namanya ya. Figur. Coba jangan. Kita mau jadikan satu nih. Kita mau bikin 6 grafik tapi dijadikan satu. Jadi satu figur maksudnya. Jadi satu figur ya. Oke. Kita pakai subplot. Bukan plot tapi subplot. Oke. Dalam kurung tergantung ukurannya. Kalau di sini 6. Saya mau bikin 2 baris 3 kolom. Sobran, tutup ini HP-nya. Oke?
kita mau bikin 2 baris 3 kolom. Maka apa? 2,3. Kemudian ini grafik yang pertama, berarti 2,31. Oke, kita plot yang pertama, X dengan Y1. Berarti apa? Plot X, Y1. Oke, dikasih warna merah. Warnanya merah, berarti gimana? Dalam tanda apostrophe R. Kemudian line width-nya 1. Line width-nya 1. Sudah? Oke, kasih label. X labelnya X sama dengan 0 sampai dengan 2pi, sama kayak tadi. X labelnya dalam tanda apostrophe, berarti karena teks yang akan dituliskan X sama dengan berapa tadi? 0 sampai dengan 2pi. Oke, backslash pi untuk menuliskan simbolnya. Sudah? Dia labelnya sinus dari X. Sudah? Kasih grid. Oke, berarti kita membuat grafik yang pertama, diletakkan di blok 1. Sekarang yang kedua, ditaruh di blok kedua untuk kosinus, sama caranya. Berarti gimana? Oke, lazy programmer, gak boleh ikutin ya. Dan ketik satu-satu ya. Ketahuan. Oke, subplot 2, 3, ini saya beri nama 2. Oke, kemudian plot X Y2-nya, Y2, X dengan Y2. Kasih warna lain, apa misalnya? Blue boleh. Kasih warna blue. Oke, line width-nya tetap 1. Oke, X labelnya sama, Y labelnya berarti diganti apa? Cosinus dari X. Read on. Kenapa? Apa? Not responding. Iya berapa sih tadi? Y2 ya? Yang mana? Oh yang ini Y2 ya? Bisa nggak sih? Sudah? Sampai sini sudah? Oke, saya tunggu. Oke. Bisa. Oh ya itu belum. Ini coba bingung apa? Bisa nggak? Iya. Kalau gue nggak bisa tahu warna. Ini warna. Iya. Gak apa-apa, kita latihan ini. Oke, kemudian bikin yang ketiga. Copy paste saja. Oke, berarti subplot berapa? 2,3, 3. Oke, Y3. Kemudian kasih warna misalkan green. Oke, warna boleh. Line width dia sama. Dia labelnya jadi tangan. Copy lagi yang keempat. Ya. Berarti subplot 2,3,4. Kemudian plotnya X, Y 4. Saya kasih warna apa cyan? Tadi yang kedua apa? Sinus apa? Cosinus. Oh, magenta dulu deh. Saya mau kasih magenta boleh nggak? Oke, berarti apa? Y labelnya apa? Second. Dari X. Oke ya. Kemudian copy yang kelima. Subplot 2,3,5. Plotnya X, Y 5. Warnanya saya pakai sayon boleh? Cek, berarti ya. Kemudian dia labelnya apa? Sin hiperbolik dari X, sinta dari hiperbolik dari X. Sudah? Yang keenam, copy.
2,3,6 Y-nya Y 6. Oke, warnanya saya pakai yellow. Berarti apa yellow? Y, warna kuning yellow Y. Kemudian ini berarti Y labelnya KNH. Sudah? Oh, sudah disimpan belum? Sudah. Running. Warnanya apa? Iya. Yang benar apa? Tanha. Apa? Gak bisa. Bismillah. Apa yang warnanya memang beda? Tanha ya? Oh. Terus coba tadi. Grafiknya sama semua? Yang belum berhasil menampilkan grafiknya siapa? Bisa. Tapi disimpan. Harus teliti. Udah kesimpan lah ini kalau udah tulisan flapchat kayak gini. Nih. Tapi kasihnya mana orang ya? 0,2. Kalau ini space dalam kurung 0, ya. 0 sampai dengan 2 pi berarti 0,2 kali pi, bukan titik 2. Oke, siapa lagi yang belum tadi? Kalau misalkan lama bisa dipotong. Itu biasa. Siapa yang belum? Mana lagi? Mana Jean-Pierre belum? 0,2-nya apa? Salah. Ya. Bener. Enggak. Dua. Gak bisa apa? Gak bisa apa, sorry? Kamu kelas 4 belum ada namanya. Sebalik atas. Oh, ini. Dia bilang apa tadi? Function plotly has the same name. Oke, kamu kayaknya coba tuh di current foldernya dicari yang P, coba yang P, depannya P. Coba tunjukin ke saya. Benar tuh. Clean space-nya yang salah. Oke, plot 3. Oke, hati-hati. Kalau kalian menggunakan plot 3 saja, ya, plot 3 itu adalah komen di dalam MATLAB untuk mengeplot 3 dimensi. Jadi dia akan dikenali. Jadi jangan menggunakan plot 3. Oke? Kalau plot 3C misalkan atau plot 3 kasih nama kalian nggak apa-apa. Ya, itu dihapus dulu tadi atau dikasih rename dulu. Bisa. Harusnya nggak bisa. Rename-nya gimana? Oh, ada warning. Ulang mas. Ya, ada warning aja ya, tapi warning hati-hati karena kita Program. Kalian punya data yang Excel kemarin? Yang .NET? Coba kalian punya apa di sana? .NET CC. .NET. .NET. Oke, ya udah. Oke. Ya, bari 1. Program menggunakan color. Ketik program menggunakan color. Kasih komen. Clear all CLC. Baris keempat dikosongkan. Baris kelima. Load data underscore depth underscore t underscore s dan sebagainya ini .mat. Ya, silakan di baris kelima. Yang ini yang saya kasih belum apa gray. Data underscore depth underscore t underscore s underscore u underscore v underscore mat. Sudah? Caranya gimana? Load terus data underscore. Oke, nanti dia cuma baris kuliah tinggal tag aja. Oke, disimpan dulu. File save as.
Sudah CPS? Ini aja. Kasih nama P-Color 1. P-Color 1C saya, kalau saya. Oke, running dulu. Di color 1C. Sudah. Satu aja kali ya. Ya. Di color 1C. Tapi kalau misalkan kita Run. sudah mencuri workspace, Ya. oke, ada banyak parameter di sana, ya kan? Oke, sekarang perhatikan. Oke, untuk membuat gambar baru, berarti pakai apa? Figur. Saya nggak mau ingin tertimpa yang tadi di baris ke-6, ke-7. Oke. Kemudian kalian pakai P-Color. Apa yang akan kita plot misalkan adalah temperatur. Sudah? Oke, silakan lagi. Oke. Kemudian kasih shading insert. Oke, supaya dia akan terinterpolate. Running. Shading insert. Nanti kalian cek ya shading insert. Oke. Kasih label X labelnya apa ya? X saja. X labelnya X kecil. Oh sebentar, ini sudah berhasil belum tadi? Sudah? Oke, mana tadi? Ini ya, sudah? Tahu ya bedanya kalau kita tambahkan shading insert ya? Ya, ini sudah interpolate ya, sudah interpolasi. Tadi masih dia dalam apa? Dia masih dalam satu data, dia satu warna. Belum diinterpolasi. Sudah? Oke, kasih X label. X labelnya X kecil aja. Oke, dia labelnya Y kecil. Sudah? Kasih title. Titlenya kasih nama surface temperature. Title udah kecil semua boleh atau surface temperature. Oke, dalam kurung degree Celsius. Sudah? Gampang ya? Udah bisa dicoba ini. Tidak. Mana? Belum saya nanti. Oh nanti. Kayaknya salah deh. Di Greece itu nggak connect. Di Greece nggak connect. Udah bisa hapus aja. Apa? Ya bisa hapus ya. Hapus. Nggak masalah. Nggak masalah. Kasih color ball. Color ball. Tarik. Apa muncul di sana? Berwarna. Oke.
Oke ya. Ada color bar-nya ya sekarang ya. Oke. Di bawah color bar kita tulis color map. Masih oke, otomatis dia parula. Tadi ada color map-nya. Kalau default kita nggak tentukan itu adalah parula. Kalau misalkan kita ketik turbo, color map-nya turbo. Tadi. Oke, warnanya beda lagi ya. Oke, tergantung dari color map-nya. Beda. Defaultnya dia parula. Oke. Kalau misalkan color map-nya coba diganti dengan full. Saya bagus ini. Winter. Wow. HSP. SSB. Habis winter apa? Winter. Apa? Flag. Terus? Warna. Tergantung warna led. Wow. Tapi kira-kira kebaca nggak ini? Oke, kalian bisa mainkan standar. Oke, nanti kalian satu ya? Iya. Oke, saya mau pakai ini, mau yang file yang sama. Ini saya mau pakai set filenya dengan nama yang lain. Saya kasih nama kontur F, tapi dipilih nama ya, kontur F1, kemudian dikasih C. Saya misalkan, kalian kontur F1 misalkan. Oke? Saya Oke, perhatikan. Di sini program menggunakan kontur F. Kalau diganti dengan kontur F. Oke, sudah? Oke, kemudian yang saya lakukan di sini adalah saya tidak menggunakan pick color. Jadi setting internya saya mau komen. Setting internya komen dulu. Sudah? Ini pakai apa tadi? Kontur S1. Oke. Kemudian pakai parula aja di sini. Open Pakai parula. color bar boleh, tapi pick-colornya saya ganti dari kontur F. Oke, nanti. Enggak, saya yang sama. Shading. Sama ini nih. Sama ini di send. Apa? Di ini. Komen. Apa yang terjadi? Kontur ya? Ya, sama? Selesai? Kontur F2 kan? Nah, Oke ya, jadi kita bisa menggunakan kontur. ini yang shading ini. Iya. Namanya nggak sudah. F aja. Kontur F. Bukan kontur aja ya, konturnya kontur Inggris, kontur. Sudah? Sama aja. Kita yang ngapain? Satunya. Oke, ada pertanyaan? Bisa.
Oke, ini contoh yang misalkan 2 dimensi ya, misalkan kita bisa pakai P-color atau kita mau pakai kontur, ini juga bisa ditampilkan dia ininya aja. Nanti kalian lihat yang di modul ya. Oke. Sekarang kita mau yang visualisasi. Oke, atau mana dulu? Atau masih 2 dimensi dulu ya? Atau mau 3 dimensi dulu? Kita pakai apa nih ya? Oke, pakai yang sederhana dulu. New script. Di baris pertama, program menggunakan plot 3. Ini kita menggunakan plot 3 nih ya. Plot 3. Kemudian baris kedua biasa fill all CLC. Menggunakan plot 3. Oke, new script. Program menggunakan plot 3 ya. Kemudian dikasih komen, fill all CLC sudah? Sudah. Oke, baris keempat kosongkan. Baris kelima, bikin direct. Dari 0 sampai 10, incrementnya 0,1 disimpan dalam variabel X kecil. Buat direct dari 0 sampai dengan 10, incrementnya 0,1 disimpan dalam variabel X. 0 sampai berapa? 10. Ingat kalau direct langsung tidak link space. Kalau link space atau log space pakai koma untuk antaranya. Tapi ini pakai titik koma. 0 titik koma incrementnya berapa tadi? 0,1 sampai dengan berapa? 10 titik koma. Kemudian sinus X disimpan dalam variabel Y kecil. Titik koma. Kemudian cosinus X disimpan dalam variabel Z. Disimpan dalam variabel Z. Z kecil. Coba. Oke. Sekarang di baris ke-9, plot 3. Oke, ini adalah comment MATLAB ya, pakai plot 3, plot tetapi 3, berarti 3 dimensi. Dalam kurung X, Y, Z, berarti 3 variabel tadi. Saya kasih warna, misalkan magenta, berarti apa? Apostrof N, koma, di setelah apostrof, koma, kemudian line width-nya 1,5. Oke, kemudian disimpan filenya plot 3, nah plot 3 ya. Kalau plot 3 nanti dia jadi masalah. Jadi saya kasih plot 3, kemudian saya kasih underscore 1, misalkan kemudian C. Oke, grid on, dikasih grid. Oke, running. Oke? Apa? Nama filenya hati-hati. Gak boleh plot 3. Ada yang berhasil? Dan gagal ada? Oke, apa bercanda? Nggak muncul. Kenapa sih blok pas? Ini. Sini dong. Muncul nggak? Muncul ya. Oh, muncul deh. Wow. Kayak gimana? Ini munculin. Ram. Reset lah. Apa? Titik 2 1. Gua ini nggak usah. 0,1 ini salah gua. Maksudnya 0,1 benar. Jangan kasih spasi coba ke line width-nya. Bukan. Itu tadi benar. Ketik. Ini ya. Koma. Ini juga coba.
Oh, bisa aja. Berhasil dah. Apa? Kasih X level, Y level, Z level, dan title. Nggak muncul, oke. Apa bacaannya di sana? Oke, kamu sudah ikutin ini plot 3, sudah? Dalam kurung X, Y, Z. Persis? Oke, tetap nggak bisa? Tetap nggak bisa. Oke. Ada yang bisa? Bisa. Nggak bisa, ada yang nggak bisa. Sama bacanya. Oke. Coba di close dulu, dibuka lagi. Ya, ini kayaknya kayaknya ini. Siapa tuh baru munculin. Enggak, maksudnya cara nentuin buat isi apa dari mana sih? Ya, kalau kayak gitu. Bisa nggak? Udah vaksin ini. Terus dibuka lagi coba. Ini keluar nggak masalah ya? Bentar, apa? Nggak masalah ya? Mau coba ulang. Ya udah. Punya aku Jin. Siapa kan? Punya aku. Ada satu sih cuman punya aku Jin. Ya dan. Mau. Wow. Cara gimana? Kamu tadi kenapa harus keluar? Lu. Dan 12. Itu label doang, cuma label. Oh. Nah, bawa. Ini Gak muncul ya. banyak kan ya aja ya. Kamu nama apa? Kamu nggak boleh, harus dihapus. Ya, atau ganti nama. Oke, hati-hati kalau misalkan ada Dihapus semua dulu aja ya. Dihapus di semua ini lu ada ya, figur. yang ditransformasi double ada Semua hapus dulu aja semua. Lu tadi kan gak ada figur, jadi dia nimpa-nimpa Bentar. semua. Nah jadi nimpa dari yang salah. Berarti run ulang lagi. Kenapa kan? Nah, Oke. dulu klik. Oh jadi, nah itu jadi. Oke, sekarang gua Oh, di masuk dulu nih. Dulu. Save-nya apa? save-nya gua plot 3 underscore 1 C. Udah ya? Gua nggak. Satu aja Pak. Run. Bisa. Buat itu judul. Lu ya. berhasil nggak tadi? Semuanya berhasil? Next. Program menggunakannya diganti. Lainnya sisanya sama, tapi counter F-nya diganti Maze, kemudian tampilan juga dari Depth, kemudian title-nya Depth, ini method. Apa? Udah belum? Udah sih. Ini Maze ya? Ini. Ya. Besok. Dead. Yang mana ya? Yang mana? Yang surface temperature. Itu Oke, dead. apa dia salahnya kenapa ya? Terus? M. Degree C-nya M. Terus masih ini datanya? Enggak, C-nya juga bagus. Iya. Harusnya enggak sih? Enggak ya? Depth-nya berapa? Sama? Beda. 0,0 ini? Enggak ada variasinya. Dia 0, Oh iya, ya benar nih. Bagus kok. Sama kan? Ya ini karena saya nggak ini kan. Aman kan?
Ini mananya apa sih tadi? Ini sebenarnya bisa diputar-putar ya. Oke, tadi kalian tadi yang explore. Oke, paling nggak kita kenalan sama mesh, jadi kita bisa menampilkan visual 3 dimensi menggunakan mesh. Oke? Datanya misalnya pakai jet, tapi yang untuk yang biasanya nanti lagi kita. Oke? Sekarang kalian programnya sama ini bisa berjalan semua nggak? Oke, bisa semuanya belakang? Oke, masih di program yang sama, ini lazy programmer. Kita pakai set baru lagi, pakai namanya source. Source 1, nggak boleh sama dari kata source aja ya. Source 1, saya kasih C. Sudah? Save. Oke. Kemudian program menggunakan mesh-nya diganti, pasti ini dengan source. Oke, kemudian mesh-nya diganti dengan source. Tetapi dev aja. Sekarang running. Oh, title-nya belum. Title-nya nggak apa-apa sama. Karena masih dev kan? Sudah di running? Apa yang terjadi? Berubah warna. Oke, hitam ya. Oke, pakai shading hitamnya di uncomment. Jadi interpretasi komen. Shading internya kan pertama tadi di comment kan? Iya. Sekarang di uncomment. Ini yang ya. Nah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, gampang ya? Jadi kalian tahu bedanya mesh dengan soft ya? Kalau mesh itu masih dalam jaring-jaring dia mesh, ya kan? Oke, lebih halusnya pakai soft. Kemudian kalau misalkan mesh tapi masih karena datanya banyak sekali, ya. Jadi dia tampaknya seperti hitam, tapi kalau mau itu bisa di hitam. Oke? Sudah? Berhasil nggak di belakang? Berhasil ya, saya nggak ke belakang ya. Sudah? Sekarang oke. Gimana? Sudah? Ini new script? New script? Oke, sekarang perhatikan new script. Baris pertama, program menggunakan Quiver. Kemudian di komen seperti biasa full all CLC. Baris keempat saya kosongkan. Kemudian baris kelima load data yang tadi. Berarti apa? Load data apa tadi satunya? Dep. Oke, kalian simpan dulu. Save. Quiver 1. Data yang tadi banyak itu dokumen. Simpan dalam Quiver 1C. 1C kalau saya. Sudah? Wadi? Oh iya ya, karena muncul lagi, oke? Sudah di load? Oke, kalau mau dites lagi, dicoba di selection, kemudian di running, biarkan muncul lagi. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan. Kalian punya data depth, salinity, temperature, U sama V. U itu adalah komponen arus, kecepatan arus dalam arah X, berarti dalam arah timur barat. Kemudian kalau V berarti dalam arah utara selatan. Oke, kita mau bikin vektor. Oke, caranya adalah Quiver dalam kurung U, koma V. Oke, tadi.
Aman? Nggak refaktor. Karena datanya 201 kali 200 kan ya? Dan kita nggak atur skalanya, jadi nggak kelihatan. Oke, axis type coba. Gak muncul. Nggak muncul. Sudah benar ini tepat? Di load udah. Data ini sudah muncul di workspace? Sudah berhasil diklik? Udah, axis type. Enggak usah kalau misalnya gitu, kalau misalkan mau kayak gitu, pakai dulu. Ya, oke sudah. Kalau pakai tiga Ada semuanya masalah? harus diakses dulu. Mau gambar ada. Sudah muncul. Oke, di workspace sudah ada data ini. Nah, iya. Dari gimana? Hapus dulu figur yang sebelum. Axis type. Tingkat. Apapun dalam Profesor juga. Oke, ada masalah? Muncul tidak? Muncul? Tidak? Oke, sebentar. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, di sini kelihatan nggak kontur ini sampai di sini bisa muncul nggak ini? Bisa. Bisa. Oke, nggak kelihatan ya? Kenapa? Karena tadi datanya terlalu banyak 201 kali 200. Kita ingin menampilkan Mahesa berhasil tidak? Berhasil? Oke, kita ingin menampilkan vektornya tapi tidak semuanya. Kita pakai scale. Ya. Jadi di sini caranya adalah ini sebetulnya SC. Saya ini scale aja. Ini hanya variable scale aja. Ya, misalkan 4 aja 4 koma. Oke, kemudian di U ini dalam kurung ya dari 1 increment-nya adalah 4 sampai dengan terakhir n berarti kurung tutup. P-nya dimunculkan sama juga. Jadi dari 1 sampai terakhir increment-nya adalah 4. Salah. Bentar. Oh, sorry. SC udah ya, udah. Ini SC sorry. Tapi sama aja. Mana berapa tadi? Oke. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, nanti aja data yang ada loan lag-nya. Udah ya, Pak. Dua aja. Oh, apa Pak ini aja bawa juga ya? Ini aja ya? Bisa nggak sih? Salah nggak sih? Coba rame. Pakai bapaknya kalau gini kan? Di belakang kan? SC. Yang V-nya kurang nih, kurangnya nih. Nah, Yang mana? Kalau ini harus ada extension. Oh, ini saya mau copy dulu di program saya kan namanya tadi Quiver. Quiver 1C ya. Oke, seharusnya data longitude, tapi saya nggak masukkan di sini. Kita mau generate pakai data sintetis aja.
Jadi caranya adalah kita pakai linspace dari 0 sampai dengan berapa yang X-nya? Tadi 201 ya? 201 kali 200 kan? Ini 201, tapi ininya space-nya ini sampai dari 1 sampai 201 log latnya, oh no wait, baris kan, baris berarti apa? Latitude, ini yang 200, ini satu, longitude-nya 1, latnya 1 sampai 201. Di komen kayaknya. Di komen. Semuanya. Komen. Supaya ininya yang ini doang di komen gimana sih? Gak bisa tuh semuanya. Sudah? Oke, longitude-nya kita generate dari 1 sampai 200. Kemudian latitude-nya 1 sampai dengan 201. Jadi masing-masing ini kan vektor kan ya? Longitude-nya itu dari 1 sampai 200, latitude-nya dari 1 sampai 201. Terus dibikin mesh grid supaya dibikin matriks. Long lah. Apa 100? Kok 100 kali 100 ya? Incrementnya berapa? Itu L-nya lebih gede. Yang mana? Yellow. Iya. Oh, di space ya? Di space kan? Kita ada berapa data tadi? Oh, jadi 1 sampai berapa? 201 kan ya? 200 ya? 200. Terus koma 1 ya kan? Ini 201 instrumennya 1 kan? Itu loh. Hapus aja ini. Hah? Ini gimana bisa nggak? Hapus aja. Hapus aja. Iya, bisa nggak? Nggak tahu. Di ini. Oke, list price gimana sintaksnya? 100. 1 sampai dengan 200. Kemudian ada berapa titik? 200 kok. Oke, misalkan ini 10 aja coba ya. 10 ini 200. Oke. Sudah? Kita generate. Oke, clone itu generate dari 1 sampai 10, tapi ada 200 data. Ya kan? Oke, ini sebetulnya vektor nih. Jadi lon yang kecil semua, lon itu jadinya 1 kali 200 nih. Vektor dia. 1 baris 200 kolom. Oke?
Nilainya adalah dari 1 sampai dengan berapa tadi? 10. Tapi dia linear. Oke? Latitude-nya sampai dengan 201 titik. Habis itu dibikin mesh grid. Jadi dibikin dia matrik 201 kali 200 kapal supaya sama dengan U dan V kita. Dia 201 kali 200. Ini 201 kali 200. Jadi caranya adalah pakai variabel baru ya. Ini walaupun long tapi L besar. Latitude, lat, ini lat besar. Jadi beda kan dia kan? Mesh grid, pakai mesh grid itu untuk membuat yang tadinya punya vektor 200 sama 201 jadi matrik 201 kali 200. Kenapa? Karena longnya saya taruh di depan di sini inilah. Oke? Jadi kita punya nih long sama lat masing-masing adalah 201 kali 200. Oke? Nah setelah itu di quiver ini berarti long dulu. Ini boleh di copy aja kalau lazy ini. Oke, ini diganti dengan Belum. Oke, ini rumus saya terlalu panjang supaya dilanjutkan di bawah. Apa yang dilakukan? Pakai dot, triple dot. Langsung berwarna biru dia, triple dotnya. Disambung ke bawahnya berarti. Tuh, enggak. Sudah? Enter ya. Ini apa? Itu terus. Enggak, Cok. Belakang. Komen biar turun gimana tuh? Kurungnya hati-hati. Udah? Nggak turun-turun? Lu enter aja, lu enter maksudnya itu buat bisa lihat. Oh, lanjut. Oh, oke, ini sebentar. Jadi gini, ini kan data apa namanya? Data arusnya arus real ya. Tapi saya longitude sama latitude pakai generate, pakai data sintetik. Tampaknya nggak bekerja dengan baik nih. Kalau nggak gini, sebetulnya nggak masalah ya. Bisa? Arusnya udah bisa? Apa? Jadi kayak Mas boleh. Sekarang dikasih 10. Sekarang 10. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, data arusnya kita bisa pakai data dulu nih karena kalau misalkan load sama latihan sebenarnya saya harus buka file saya dan file saya tadi saya bilang ukurannya itu 1 tera. Jadi saya harus masukin terus agak ribet. Ini waktu kita cukup terbatas ya. Jadi kita U dan V-nya yang kita generate. Oke, jadi U-nya pakai singlon ini. Oke, yang ini di apa di komen. Ya kan nggak dieksekusi kan dia kan? Ya, oke kemudian oh yang ini kalian bikin ini. Baris ke 16 17 ini full play.
yang di saya ya, dibalaskan 16 dan 17 saya. O-nya itu sama dengan sin ln dibagi 2, kemudian ini nggak usah banyak-banyak deh, 20 kali 20 aja. Bisa bisa. Nggak bisa. Nggak juga. Oke ya, sinus dari ln dibagi 2. Tapi ln-nya yang L besar ya. Oke, kemudian V-nya cos lat 2. Kalau sudah, kita pakai quiver. Oke, kemudian yang pertama kita tuliskan adalah ln, kemudian lat, longitude ya. Longitude itu apa sih? Bujur ya. Latitude itu lintang. Oke, X dan Y dulu, O, baru koma V. Oke, kalian tadi. Oke, harusnya jadi kayak gini. Oke, ini latihan aja ya. Berhasil atau tidak? Berhasil. Oke. Lain berapa kali harus? Sekarang kalian misalkan punya data bathymetry. Ini juga ke 20. Nah, 20. 20 juga. Komanya 1. Itu nih, kurungnya 1. Nah, bisa. Coba hapus dulu itunya, figurnya. Oke, bathymetry-nya misalkan juga dia sintetik nih ya. Misalkan DTM, DTM sama dengan ini fungsi nih ya, fungsi trigonometri. DTM, coba perhatikan semuanya. DTM sama dengan minus 1000 ditambah plus 500 kali sin ln per 5, ln series 5, kemudian dot asteris dikalikan berarti semua per elemen cos lat per 5. Oke, titik koma. Oke, coba di running dulu section, di blok dulu, di klik kanan absolute selection. Ada? Nah, DTM-nya sama 20 kali 20 ya? Iya. Oke, sekarang kalian di bawah DTM kalian plot picolor, pakai picolor. Picolor ln, koma, lat, longitude, kemudian bujur, kemudian lintangnya, koma, BTM. Oke, di line section. Oke, muncul ini. Pakai shading itu. Ini running dulu. Oke, pura-puranya ini adalah bathymetry ya. Di sini. Di sini. Semuanya. Yang itu aja. Yang ini. Yang ini. Yang apa? Ya. Sering ini udah. Dulu. Kenapa? Yang Rio sering. Sering ini. Oh, ini. Kok beda ya? Oh, di bawah. Hapus. Tulis kanan. Di bawah. Kayak gini gue. Oh, linear kali ya maksudnya. Kemarin. Sudah? Berhasil nggak? Bulat. Nggak spasi nggak apa? Nggak ya. 100 M 1000
500 kali 10. Dan itu ada trigger jadi ada Oke, sudah belum? sudah Pak. Sudah? Oke, kita punya dua gambar di sini kan, dua gambar kan? Picalar yang ini, ya kan? Sama yang quiver ini boleh di evaluate selection. Oke, ini ya? Iya. Oke, sekarang kalian hold on, digabungkan jadi satu. Oke, hold on. Oke, kemudian running semuanya boleh deh, running semuanya. Kalau Picalar apa yang di sini 20 apa? Iya, bisa ya. Udah sudah? Masih? Apa? Ini di running aja. Tunggu di running aja semuanya. Sebuah ide atau langsung ini. Semuanya langsung. Gak usah di Oh, oke. Ini masih lagi ini ya. Oke, di stop aja dulu, di stop. Lah, kok kayak gitu sih? Coba cek dari atas. Oke, hold on, kan? Gara-gara posisinya salah kali ya? Apanya? Kamu running semuanya atau di running selection? Ini nih. Urutannya. Enggak masalah itu. Semuanya kan? Kalau nggak salah ya. Mau dibuka. Cuma dari Jadi atas. gini ya? Oke, kalian bisa atur ini warna dari vektornya, kalian bisa atur. Jadi kalau mau pakai warna hitam berarti koma, kemudian dalam tanda apostrof misalkan K. Oke, kalau mau pakai warna putih berarti apa? Vektornya jadi putih. W. Oke? W. White. W. Run. Nah, dan sebagainya ya. Oke? Nanti kalian explore, kemudian kalian di modul semua akan kalian running ulang. Ini pakai data-data sintetis. Ya? Oke. Ada yang masalah di sini? Oh, koma belum. Coba Oke, jadi semua nanti yang di modul, perhatikan semuanya. Oke, yang ada di modul kalian ulang lagi supaya kalian bisa belajar. Oke, ini pakai source, pakai data yang sintetis. hapus. Bersama hapusnya. Ini buat arus laut. Oke, Dulu misalkan naruh data filternya sini. gitu ya. Setelah sharing internet. Hold on dulu. Oh ya, tugas ya. Hold on dulu ya. Oke, simpan program tersebut. Oke, nanti dibaca lah ya. Oke, jadi semua di sini dalam m.m ya. Oke, kemudian nanti yang ini akan disuruh bikin plot ini, bikin plot bathymetry. Ya, tapi kalian bisa menggunakan ini nanti nih.